dan implementasi. Kalau di Tech ini ada sisi teknologi yang sehingga memang memerlukan bimbingan teknis ini. Yang keempat ada kompetisi hackathon. Ini pelaksanaannya 3 hari. Jadi dari eksplorasi masalah, pengembangan prototype, pitching, demo day, dan penilaian. Nah, di sini jadi apa istilahnya ya? Hackathonnya itu ya. Jadi kita semua berlomba-lomba dan akhirnya ada presentasi, nanti ada jurinya dinilai dan nanti akan ada juaranya gitu. Pelaporan kegiatan, laporan teknis komprehensif, prototipe yang dihasilkan, gap teknis, dan rekomendasi program. Jadi tentu saja reporting semua dilakukan dan juga mungkin dokumentasi dijaga ya, sehingga semua evidence di sini juga valid dan hackathonnya. Jadi pada suatu hackathon yang dokumentasinya bagus dan juga transparan, terbatas, objektif, profesional, itu menghindarkan dari hal-hal yang bersifat mungkin dispute ya. Kadang kalau kita tidak kuat dari dokumentasinya itu ketika ada dispute kita bisa agak kebingungan panitia gitu ya. Takutnya viral dan lain-lain. Tapi kalau ini semua kita jalankan dengan profesional dan dokumentasi baik itu aman. Jadi ini kira-kira kalau di sebelah kanan ada gambarnya, penjelajahan, merumuskan ide, ada pembukaan, loka karya, finalisasi subtema, validasi ide itu di hari 1 ya. Jadi di acara yang 3 hari kompetisi hackathon yang nomor 4 tadi. Hari kedua ini fokus mengembangkan solusi dan mematangkan prototipe, pengembangan dan finalisasi prototipe, pengumpulan pitch deck, konsep, feedback, session dari mentor, finalisasi teknis dan demo ide inovasi. Jadi setelah explore and define, ada build and improve, dan hari ketiga ini pitch dan awarding. Disinilah yang menghadirkan para juri ataupun panelis, ya bisa dari panitia juga ataupun dari speaker yang hari sebelumnya atau co-fasilitator. Nanti ada presentasi penilaian, penghargaan, penjurian, pengumuman tim, penerima dana, dan demo day penutupan. Seperti itu. Outputnya apa sih di sini? Setelah para peserta ada problem statement untuk menjawab suatu permasalahan, mereka akan membangun suatu prototype. Tentu saja ada pitch deck untuk mempresentasikannya dan presentasi, dan di situ ada pemenangnya. Ini dia kriteria khusus untuk pesertanya. Siapa sih yang bisa menjadi peserta hackathon ini? Ya dari masing-masing mungkin PT nanti yang akan menyelenggarakan. Satu bisa dosen yang berstatus dosen yang aktif ya. Jadi ada NID, NIDK, NUPTK di PDDikti, ada latar belakang relevan dan bersedia menjadi mentor ya selama masa persiapan. Jadi tidak mengganti peran mahasiswa dalam pengembangan prototipe ya. Nah, dosen dari luar PT pun diperkenankan mengikuti program ini, tapi tidak sebagai juri atau pakar, mentor, resmi program hackathon ya di sini sebagai dosen. Jadi dosen ini ada untuk ya mungkin bersama mahasiswa bersama-sama gitu ya. Karena memang kalau dalam deep tech ini sangat perlu advisor ya di suatu apa ya, di suatu tim gitu ya. Karena ada kedalaman teknologi yang dilakukan. Ya, dosen sangat menentukannya daripada keamanan, keselamatan, dan mungkin juga keberhasilan pelaksanaan ide ya. Kalau pernah dari salah satu medis saya bikin ide mesin potong rumput, dia bisa karena kurang aman masuk ke rumah sakit seperti itu ya. Jadi memang di tech tuh bisa ada berbagai lah yang harus didampingi oleh dosen. Mahasiswa aktif selama jenjang studi dari semua dari perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu tim ya. Oke, jadi seorang mahasiswa tidak boleh daftar di 2 atau 3 tim. Mungkin ada yang energinya berlebih. Mungkin ya energi sisanya ya silakan untuk belajar dan mencari hal lain. Profesional adalah peneliti selain di perguruan tinggi, profesional di industri termasuk startup ya. Misalkan ya alumni-alumni perguruan tinggi tersebut dan lain-lain ya. Jadi di situ kolaborasi yang serunya. Komposisinya nomor 1 terdiri dari 3 sampai 6 orang yang berasal dari unsur minimal 1 dosen sebagai ketua atau anggota, mahasiswa dan atau profesional dari perguruan tinggi atau industri. Yang kedua, tim diutamakan lintas disiplin untuk memastikan pendekatan teknologi pasar desain yang seimbang. Yang ketiga, setiap tim wajib menguraikan peran setiap anggota seperti koordinator teknis, bisnis, hilirisasi, validasi pengguna, operasional, regulasi opsi sesuai tema. Dan nomor 4, tim yang melibatkan mitra industri sebagai ko-inovator wajib menjelaskan peran dan mitra tersebut dalam dokumen pendaftaran. Jadi semuanya harus ada di dokumen. Misalnya sebagai pemilik masalah, pemasok data, penyedia fasilitas, uji coba, atau calon pengguna awal. Dan yang kelima diutamakan memiliki prototipe awal yang di tingkat 3-6. 3-6 artinya dia tidak dalam ini ya, sudah bukan dalam skala riset awal sekali ya, riset yang filosofisnya atau riset yang konseptualnya, tapi sudah ada sedikit arah penggunaan teknologinya ya, seperti itu teman rekan-rekan. TKT itu ya mungkin itu ya TRL sama teknologi readiness level ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke, ini persyaratan untuk PT penyelenggara ada PTN PTS dalam lingkup koordinasi Kemendikbudristek, kemudian tidak sedang dikenakan sanksi, yayasan atau PT tidak dalam proses hukum,
bersedia dan komitmen menjalankan hackathon di Tech ya, ini karena ketika kita sudah mengajukan proposal dan diterima dan menjalankan, maka kita bersama-sama memastikan ya acara tersebut berjalan hingga selesai dan baik ya, sehingga manfaatnya diterima oleh semua peserta dan proses tadi. Jadi peningkatan di Tech di berbagai PT itu terjadi ya. Memiliki unit atau prototipe ya, dan hadiah